Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya, John Tamono, dalam podcast Cendana TV, Suara Anak Pelosok. Dalam podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh inspirasi kita. Salah satu orang muda di Kota Kupang yang sangat sukses mengembangkan bisnisnya di dunia konveksi. Siapakah dia? Ikuti podcast selanjutnya. Halo. Halo, apa kabar? Selamat sore. Kabar baik, selamat sore. Sehat-sehat? Sehat. Bagaimana dengan kerja hari ini? Aman? Hari ini aman, sejauh ini aman dari pagi sampai sore ini aman. Kegiatan. Tapi ngomong Kakak Dus, boleh perkenalkan kepada pemirsa siapa Kakak Dus ini? Orang belum tahu siapa orangnya, dari mana Kakak Dus, dari mana? Perlu, bisa perlu tahu. Baik, nama saya Dus Alfredus Bria. Nama saya Alfredus Bria, biasa disapa itu Dus. Kakak Dus. Kakak Dus. Lebih akrabnya Kakak Dus. Kakak Dus. Saya asli Melaka. Asli orang Melaka. Orang Melaka. Yang merantau di Kota Kupang untuk merantau di Kota Kupang untuk mengadu nasib. Saya lebih tepatnya saya di satu desa pesisir, Desa Umatos. Desa Umatos. Desa Umatos. Itu salah satu desa pesisir yang ada di Kecamatan Melaka Barat. Kecamatan Melaka Barat. Kabupaten Melaka. Melaka. Gitu. Jadi kita rata-rata di sana mata pencahariannya ya paling nelayan, bertani. Gitu. Terus kalau boleh tahu saat ini orang tua masih ada di Melaka? Orang tua dua-dua masih ada. Masih ada, masih hidup. Masih. Berapa bersaudara saat ini? Kita ada tiga bersaudara. Saya sulung. Oh, Kakak Dus yang sulung. Terus yang kedua, ketiga? Yang kedua nona, perempuan. Perempuan, yang ketiga yang bungsu laki-laki. Laki-laki. Semua sudah menikah semua? Semua sudah menikah. Wah, luar biasa. Terus Kakak Dus, ini kita boleh tahu ini. Dulu di Melaka itu Kakak Dus permainan anak kecil ini. Kakak Dus lebih suka permainan apa waktu masih kecil? Apa? Biasa kalau di desa ini pasti punya permainan ya, suka main gasing dengan kelereng. Nah, itu kalau di desa itu memang enaknya di situ. Terus boleh tahu kalau waktu masih kecil itu Kakak Dus itu cita-cita mau jadi apa? Saya dulu waktu masih kecil, umur sekitar 3 tahunan, waktu itu tahun berapa, 83 atau 84, pernah ada satu pesawat helikopter yang mendarat di SMPK, depan SMPK Santo Isidorus di Sikama. Nah, jadi ketika saya dengan bapak ke sana nonton, wah ini bagus ini. Dan setelah itu mungkin terinspirasi dari situ. Jadi saya bilang, oh ini saya besar mau jadi pilot. Wah, cita-citanya mau jadi pilot waktu itu. Jadi, apalagi kalau kita di desa itu kan jarang-jarang kita lihat pesawat. Tiba-tiba lihat pesawat tuh maunya jadi pilot waktu itu. Tahun 84 atau 83 itu waktu itu kan di sana. Terus itu Kakak Dus sekolah semua dari SD, SMP, SMA-nya di mana? Di Melaka atau sudah di Kupang? Saya kalau SD yang di Melaka, Melaka tapi di STK Umatos. STK Umatos. Jadi sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 87. Terus kemudian SMP itu masih di Melaka juga. Masih Melaka. Tapi di SMP Negeri 1 Melaka Barat. Nah, Melaka Barat gitu. SMA juga masih di Melaka. Kalau saya SMA-nya ke salah satu SMA di kurang lebih 18 km dari kota Tambua. Di mana itu? SMA Negeri 1 Pasifeto Barat, Kimbana itu. Di Kimbana. Nah, gitu. Oh ya. Jadi mulai SMA itu sudah mulai keluar dari Melaka. Sudah keluar. SMA-nya di dekat dekat Atambua, SMA Kimbana dekat Atambua. Lalu setelah SMA lanjut kuliah. Setelah SMA lanjut kuliah di Kupang. Waktu itu ambil 99 waktu itu. Ambil jurusan apa waktu itu Kakak Dus? Saya waktu pertama untuk
kuliah ambil jurusan pertanian. Pertanian. Iya. Saya tuh dengar-dengar waktu kuliah tuh Kakak Dus tuh kuliahnya lama sekali tuh. Sampai 14 semester itu saya dengar. Itu kenapa? Kenapa sampai kuliahnya lama? Sibuk organisasi kah atau mungkin kesibukan lain? Untuk kuliah, saya kalau untuk materi selesai di 8 semester. 8 semester. Semester 9 sudah mulai semester 9 sudah mulai KKN. Terus mulai penelitian. Nah, setelah penelitian itu mungkin terlalu banyak urus organisasi. Oh ya, aktif juga Kakak Dus ini. Jadi selain kuliah juga sibuk di organisasi. Iya, sehingga terlambat wisuda bukan karena materinya, tapi karena aktif di organisasi. Ini hebat ini salah satu orang muda yang hebat ini, hebat. Selain kuliah aktif organisasi. Kaget baru sadar bahwa ini sudah mau selesai. Oh jadi waktu Kakak Dus sudah mau DO nih, baru kaget nih. Sudah mau DO nih, baru buru-buru selesaikan skrip ini. Baru selesaikan. Oh iya iya. Terus Gitu. Kakak Dus selama perjalanan hidup Kakak Dus sudah menikah. Saya sudah menikah. Terus punya 2 anak. Punya 2 anak. Iya. Terus ibu sekarang? Istri saat ini sudah almarhumah. Oh, almarhumah. Ya, kita turut berduka cita ya. Sekarang beliau merintis usahanya sendiri tanpa didampingi oleh sang istri tercinta. Kalau boleh tahu Kakak Dus, dalam kehidupan Kakak Dus itu apakah pernah mengalami kegagalan? Pernah gagal atau mungkin gagal dalam merintis sesuatu atau gagal dalam urusan cinta mungkin? Kalau gagal ulang-ulang. Ulang-ulang gagal. Apa saja itu kegagalan waktu itu? Saya dulu pernah setelah kuliah itu saya pernah jualan ikan. Jualan ikan juga? Pernah jualan ikan? Kemudian ojek juga. Ojek juga? Pernah ojek. Wah, Ojek. itu setelah kuliah? Setelah kuliah, ojeknya ya setelah kuliah. Ojek. Kemudian pernah kerja juga jadi tukang las juga. Tukang las, Saya tukang bangunan. Semua tenaga. Buru bangunan pernah. Pernah juga. Pernah buru bangunan. Itu waktu saya ikut ada pemborong. Kebetulan teman jadi diajak, ya bantu kerja, ya udah kerja. Kita bantu. Ya. Memang Gitu. kalau hidup di Kota Kupang tidak punya kemampuan apa-apa ya tidak bisa. Oh, ya, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi waktu itu Kakak Dus merambat semua pekerjaan, hampir semua pekerjaan di. Semua pekerjaan. Lalu kenapa waktu itu setelah selesai kuliah seorang sarjana pertanian, kenapa tidak kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan lahan-lahan orang tua, tapi memilih untuk bertahan di Kota Kupang? Itu alasannya apa kalau boleh tahu? Saya dulu memang setelah kuliah itu sempat kembali ke Melaka. Yang namanya harapan orang tua di mana-mana setelah selesai kan harus balik. Oh, pulang. Saya kan kebetulan juga dalam kita punya suku, saya orang pertama yang kuliah. Oh, jadi dalam suku ini saya orang pertama yang kuliah. Berarti dari sebelumnya itu belum ada orang yang kuliah. Belum. Berarti Kakak Dus ini inspirasi juga buat adik-adik juga nih. Untuk adik-adik saya buka jalan. Saya buka jalan. Iya. Walaupun lambat, walaupun selesainya lambat, tapi tetap memberikan inspirasi ya. Namanya kuliah, entah cepat atau lambat yang penting harus selesai. Ya. Selesai lah. Ya. Oke. Terus habis itu Kakak Dus? Setelah itu kita mau kembali untuk lihat peluang, sampai ada peluang tes PNS atau apa. Kemudian ikut beberapa kali, tapi rupanya sudah lulus. Pernah ikut tes PNS juga? Sudah, pernah 3 atau 4 kali. Tidak lulus juga? Terus saya pernah dengar Kakak Dus ini pernah juga menjadi seorang manajer juga tuh. Setelah kuliah dan pernah memegang satu jabatan manajer. Ya, itu pernah dipercayakan oleh teman untuk ini, tapi saya pikir itu
Tidak perlu kita Tidak perlu ceritakan. beringat. Itu masa lalu ya, Kak Itu Kadus. masa lalu. Nah, terus kalau omong-omong pernah tidak gagal cinta atau Waduh. agak sensitif sih, tapi ya tidak apa-apa biar pemirsa tahu. Oh, ternyata orang sukses ini juga pernah mengalami kegagalan seperti ini. Apa ya, cinta itu yang namanya kan anak muda waktu itu kan ini. Saya banyak dikenal di teman-teman sebagai ya banyak menaklukkan hati wanita. Oh iya 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 iya. Oh ya memang. Jadi Tapi jodoh tetap satu. jodoh tetap satu. Jadi istilahnya waktu masih muda ini tetap ingin berusaha untuk mengenal yang namanya cinta Iya. sempurna seperti apa ya, Kadus. Ya, dari satu sisi juga kita mau bangun jaringan juga sih. Oh iya. Banyak kenalan. Banyak kenalan. Iya benar. Oke baik Kak Kadus. Setelah beberapa hal terus setelah lepas dari kuliah lalu sudah menikah dan dengan berbagai gejolak hidup di kota Kupang yang pernah tadi Kak Kadus sampaikan bahwa pernah jadi jual ikan, pernah buruh bangunan juga, pernah ojek juga waktu itu. Lalu apa kalau boleh tahu? Saat ini Kak Kadus ini mengembangkan satu usaha konveksi yang sangat berkembang saat ini di kota Kupang, dan kalau kita perlu tahu bahwa konveksinya itu bukan hanya dipasarkan di kota Kupang tapi sudah tembus ke pasar luar negeri. Pemirsa boleh tahu nih, apa sih inspirasi Kak Kadus sampai membangun konveksi ini sementara latar belakang pendidikannya seorang pertanian? Ini yang juga pemirsa perlu tahu. Kira-kira dari mana idenya ini sampai konveksi ini bisa dibangun? Kalau untuk saya mungkin ini bakat alami mungkin untuk pribadi, untuk pribadi. Dari ketika sebelum kenal istri, tapi ini mungkin bakat alami dari ibu mungkin, dari mama mungkin. Dari mama. Karena mama penjahit. Penjahit. Oh, mama penjahit juga. Oh, penjahit. Oh, ya. Oh, penjahit. Jadi kemudian bertemu jodoh, orang juga penjahit juga. Oh iya, jodoh juga penjahit juga. Akhirnya pas juga nih untuk mendukung ini nih. Jodohnya itu latar belakang pendidikan SMK. SMK Di SMK 3 Kota Kupang. Kalau ada yang nonton bisa ya. Iya. Guru-guru atas siswa SMK 3 kita ini dia angkatan berapa, tahun berapa saya kurang tahu. Tapi dia salah satu siswa tamatan dari SMK Negeri 3 Kota Kupang. Baik, pemirsa perlu tahu juga bahwa salah satu konveksi yang sedang dikembangkan ini oleh Kak Kadus, almarhum istrinya juga adalah alumni dari SMK 3 yang juga sukses mengembangkan ini, didukung oleh suami. Terus kalau boleh tahu Kak Kadus, ini mulai kembangkan usaha ini sejak kapan? Berapa tahun yang lalu? Kita mulai buka tempat ini dari 2012. 2012. Iya. Bisa bocorkan sedikit budget anggarannya berapa waktu merintis usaha ini? Bisa bocorkan sedikit biar bisa tahu. Kita waktu itu apa ya, bermodalkan 2 mesin jahit yang kecil, konvensional waktu itu satu punya mama saya, yang itu warisan dari mama itu. Oh ya, dibawa dari kampung. Bawa dari kampung. Dibawa datang sini. Mereka kirim dari kampung. Oh ya, mesin itu. Mesin itu. Masih ada, masih terjaga. Mesinnya masih ada. Oh, Tapi karena kita sudah pakai mesin industri. Jadi itu seolah-olah bahwa simpan di rumah. saluran bakat dari mama itu harus benar saluran. Mungkin juga ya dibawa dari kampung untuk dikembangkan di sini. Jadi iya. kita mulai buka pertama itu dengan 2 mesin. Ini mesin yang satu itu adalah milik istri. Ya, karena dia SMK, jadi setelah itu dia punya mesin. Kemudian yang satunya itu saya minta mama kirim mesin, mama punya mesin dari kampung ke Kupang. Mama juga kaget, kirim mesin yang kondisi rusak begini, saya bilang kirim saja, nanti datang baru kita perbaiki. Jadi kita mulai merintis pertama itu dengan 2 mesin itu. 2 mesin. Mesin pertama mesin warisan dari mama saya, mesin yang kedua adalah mesin Istri. dari istri almarhum. Gitu. Ya tambah dengan satu mesin obras, mesin obras. Jadi waktu usaha belum di sini, masih usaha rumahan. Kita sebelum kita buka di sini, kita dikontrakan, kita terima
jahitan kecil-kecil. Jahitan kecil-kecil. Tapi waktu itu juga istri juga baru tamat. Jadi setelah istri tamat, kebetulan mungkin Jauro langsung urus. Oh iya. Jadi pengalaman juga mungkin belum terlalu ini. Jadi ibu juga masih kerja dengan orang lain. Orang lain. Kemudian tahun 2017 itu ya sudah dengan model mesin dua mesin itu, mesin operasinya satu. Kemudian saya melihat tempat yang ada sekarang itu, kita cek tanya biaya harga kontrakan dan kita menjangkau. Jadi nekat kita sudah. nekat buka. Waktu itu kalau ini belum terjauh nih Kak Kita Kadus. buka dari nol. Nol rupiah. Ini membangun usaha ini dari 0 rupiah. Hanya dengan 2 alat itu, satu peninggalan dari mama di kampung dan satu juga dari almarhum istri. Jadi dikembangkan dengan terima jahitan rumahan di kontrakan sebelum membangun ini. Luar biasa sekali Kak Kadus. Ini dengan semangatnya yang begitu tinggi sampai membangun satu konveksi yang sangat besar. Baik pemirsa, ini adalah salah satu tempat konveksi milik Kak Kadus yang beromset ratusan juta rupiah dengan 2 alat mesin peninggalan dari sang ibu dan almarhum istri. Kak Kadus dan almarhum istri merintis usaha ini dengan begitu bagus hingga usaha ini sangat terkenal di Kota Kupang. Baik, pemirsa, mari kita langsung saksikan langsung bagaimana produksinya Kak Kadus dengan banyak karyawan yang di belakang saya ini. Baik pemirsa, ini adalah tempat produksi konveksi milik Kak Kadus dan banyak karyawan yang sedang sibuk bekerja. Ini kalau kita lihat ini, pemirsa bisa lihat mereka sedang sibuk produksi begitu banyak pakaian ratusan, dan hasil produksi ini tidak saja dipasarkan di Kota Kupang, tetapi dipasarkan juga sampai ke Timor Leste. Baik, kita coba sapa cewek yang cantik di depan ini. Siapa namanya dia? Halo kakak, selamat sore. Lagi sibuk apa nih kak? Lagi jahit kemeja. Kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa? Dengan kakak Nova. Kakak siapa? Nova. Kakak Nova. Kalau saya boleh tahu, kakak Nova sudah bekerja dengan Kak Kadus ini sudah berapa lama? Dari 2018. 2018. Kira-kira sekarang sudah 8 tahun. 6 tahun. Berat 6 tahun sekarang. Iya. Ini pemirsa perlu tahu nih, rahasia apa sampai kakak Novan ini mau bertahan kerja dengan Kak Kadus? Mungkin karena bosnya ini ganteng, ataukah karena gajinya bagus, ataukah karena pelayanan? Mungkin kakak Novan bisa jujur sedikit lah. Selain ganteng, bisa bikin Oh, nyaman ganteng juga? Iya. Ya, Kak Kadus ini ternyata bosnya ganteng juga nih. Terus apa lagi? Selain ganteng apa lagi? Bisa perlu tahu nih. Baik. Dan kita karyawan juga senang. Gajinya lancar. Tapi biasanya kalau di sini tempat kerja biasa sapaan paling akrab untuk Kak Kadus itu siapa? Biasanya kalau para karyawan sapa Kak Kadus ini siapa? Biasanya panggil Pak Bos. Pak Bos. Iya. Kalau di sini, Iya. sapaan untuk sang pemilik usaha ini Pak Bos. Itu lebih akrab ya Pak Bos. Kalau dengan Kak Kadus tidak nyaman. Jarang sih. Ya. Baik, terima kasih Kak Novan, selamat bekerja. Ayo mari pemirsa kita jumpai beberapa karyawan yang sedang bekerja ini. Ini semuanya pada cantik-cantik semua. Kak Kadus ini saring karyawan ini semua pada cewek semua. Jadi tidak ada cowok, semuanya cewek semua dan mereka kerjanya cukup terampil. Baik, pemirsa, coba kita dekati yang salah satu cewek yang cantik ini. Ini mungkin dia paling cantik di sini nih. Halo kakak, selamat sore. Dengan kakak siapa? Leoni. Kakak siapa? Leoni. Oh, kakak Leoni sedang jahit apa nih? Mau jahit kolek. Baik, jahit kemeja. Kakak Leoni Kolek.
Oh, kolek. Ya. Oh, Kakak Leo ini aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Dari Rote. Oh, dari Rote. Ya. Sudah berapa lama kerjanya di sini? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Oh, sudah lama juga. Oh, jadi Kakak Leo ini bisa buka rahasia sedikit. Kenapa mau kerja di sini dengan Kakak Dus? Apakah karena mungkin seperti tadi Kakak Novan bilang, Kakak Dus itu ganteng, baik, ataukah mungkin ada rahasia lain? Sama aja. Sama juga, Kakak Dus ganteng. Oh, ternyata pemirsa, ternyata para karyawan ini selain pelayanan Kakak Dus yang baik, mereka juga kagum dengan Kakak Dus yang ganteng, sehingga mereka mau bertahan kerja di sini. Baik, selain ganteng apa lagi Kakak Leo ini? Gaji bagus. Gaji bagus. Terus Kakak Dus bisa marah-marah tidak? Tidak Ya. bisa marah-marah? Ya. Ramah selalu? Baik pemirsa, setelah kita menyaksikan produksi jahitan di dalam, mari kita saksikan produksi bordir yang dimiliki oleh Kakak Dus. Ayo ikuti saya. Baik, ini adalah salah satu mesin yang dimiliki oleh Kakak Dus sebagai alat bordir. Dan alat ini sangat membantu Kakak Dus sehingga bisa memproduksi ratusan kain. Ayo pemirsa, mari kita langsung sapa si cewek cantik ini yang bagian promosi. Halo Kakak, selamat sore. Sore. Apa kabar Kakak? Baik. Bagaimana kerjanya hari ini, aman? Aman-aman kakak. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Rini. 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 Oh, nama cantik sekali nih. Sudah berapa lama kerja di sini Rini? 1 tahun lebih. 1 tahun 2 lebih. tahun. Sebelumnya kerja di mana Rini? Sebelumnya di Kayu Putih dengan pekerjaan yang sama juga. Pekerjaan sama. Terus kenapa mau bergabung dengan Kakak Dus? Karena kebetulan dipanggil datang sini Iya. jadi kerja. Kebetulan waktu itu juga sudah resign dari tempat lama. Oh, jadi mungkin juga Kebetulan selain bidang Kakak di Dus sini. ganteng juga, seperti teman-teman yang lain tadi. Atau ada hal lain sebenarnya? Kenalan lama. Kenalan lama, bukan karena ganteng. Bukan. Kalau baiknya Kakak Dus baik atau tidak? Sangat. Sangat baik. Oh, itu karena bukan karena ganteng, tapi Bukan karena karena ganteng. Kakak Dus sangat baik sehingga Iya. kakak siapa namanya tadi? Rini. Kakak Rini mau kerja di sini. Iya. Nyaman kerja di sini. Nyaman. Apa yang bisa membuat Kakak Rini nyaman di sini? Kerja di sini tuh santai tapi pasti. Santai tapi pasti. Ya, Tidak ada tekanan. tidak ada. Dengan Kakak Dus tidak ada marah-marah. Aman. Selalu- Sejauh ini belum ada kena marah. Belum ada kena marah. Selalu Kakak Dus selalu Tidak bisa bedakan mana marah mana Oh, bercanda. berarti dengan Kakak Dus ini sebagai teman kerja. Tadi Iya, Kakak Dus bilang teman bahwa kerja. di sini bukan ada bos, ada karyawan, tapi semua Iya. pekerja semua. Iya. Oh, itu yang membuat Kakak Betah. betah di sini. Iya. Baik, pemirsa, inilah pengakuan dari para karyawan Kakak Dus. Mereka sangat nyaman. Ada yang sudah bekerja lebih dari 6 tahun, ada yang baru 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan mereka semua pada sibuk kerja dengan keahliannya masing-masing. Oke lah, mari kita tanya Kakak Dus langsung. Kira-kira cara merekrut karyawan-karyawan yang cantik-cantik itu dengan cara seperti apa sehingga karyawannya cantik-cantik dan terampil-tampil. Baik Kakak Dus, ini pemirsa perlu tahu ini bahwa Kakak Dus ini karyawan pada mengaku bahwa Kakak Dus ini selain baik ganteng juga, makanya mereka mau bertahan. Kira-kira standar apa yang Kakak Dus pakai sehingga para karyawan itu bisa bertahan di sini? Ini saya tidak terlalu ganteng juga. Ini Kakak Dus mengaku tidak ganteng juga nih. Tapi ini pengakuan dari para karyawan ini, Pak Kakak Dus. Jadi Ya, dan standar itu. kita mempekerjakan teman-teman untuk ini, kita di antara kami tidak ada yang namanya bos atau anak buah. Kami semua pekerja di sini. Pekerja semua. Jadi Kakak Dus perlakukan teman-teman ini semua sama. Semua sama. Tidak ada bedanya. Saya juga termasuk pekerja. Pekerja juga. Ada mempekerjakan Pekerja. teman-teman. Mungkin teman-teman bertahan di sini apa ya? Mungkin gajinya lancar, mungkin tepat waktu. Dapat waktu. Saya pas tanggal gajian, entah saya posisi di sini atau di luar kota atau di mana saja, pasti mereka akan tetap terima gaji. Gitu.
Eh, Salah satu faktor yang supaya kita bisa ini. Kakak Dus kalau boleh tahu, biasanya satu bulan omsetnya berapa dari usaha ini? Diperkirakan kasar lah berapa? Ini kita usaha rumahan juga, memang konveksi tapi kita rumahan juga, tahu gak tuh? John, kata John. 70 sampai 80 lah. 70 sampai 80 juta satu bulan. Iya. Itu untuk belanja Itu bahan, omset, omset. belanja bahan, bayar anak-anak. Jadi terus mesin produksinya sekarang berapa biji untuk sekarang diproduksi? Sekarang ada 8 ya. Ada 8. Ada 8 tambah dengan mesin bordir. Mesin bordir Ada satu. ada bordir juga jadi. Hmm. Dan kita punya usaha ini kan kita punya brand. Kita punya brand itu yang kemeja-kemeja lapangan. Seperti saya pakai kemeja place bordir gitu. Jadi itu kita punya produk utama. Nah, saya kalau orang yang komunitas atau kelompok atau organisasi dari organisasi atau kampus yang mau pesan kemeja-kemeja yang berhubungan dengan seperti brand kita ya pasti carinya ke tempat kita. Ya. Kita Jadi- brand kita ini sebelum kita ini dulu Ini yang sedang diproduksi. sedang diproduksi. Ini belum masuk dalam bordir belum. Setelah selesai di belakang bagian finishing. Bagian Teman-teman finishing. Di belakang ini bagian finishing. Oh, jadi dari semua karyawan ini diberikan tugas masing-masing. Jadi ada yang menjahit, ada yang menggunting, Finishing ada yang gunting, ada yang yang bordir. bordir. Wah, hebat juga nih Kakak Dus. Bisa membagi tugas. Lalu Kakak Dus, saya perlu tahu ini. Prosedur saat merekrut karyawan itu seperti apa? Apakah menggunakan standar-standar khusus atau seperti apa? Saya punya standar khusus untuk perekrutan karyawan di sini orangnya yang penting rajin. Yang penting rajin. Jadi ijazah atau yang lain-lain tidak Itu belakangan. itu belakangan. Jadi yang penting rajin, Itu persyaratan utama harus rajin. harus rajin. Kalau orang pemalas pasti dia tidak akan bertahan di sini kalau pemalas. Gitu punya kerjaan. Jadi pada Kalau karyawan, orang pemalas dia tidak akan bertahan. jadi Dia sendirinya dia ini. masuk kerjanya biasanya jam berapa dan pulangnya jam berapa? Kita masuk kerja jam 9. Jam 9 pagi. 9 pagi. Hmm, Kita pulang jam 6. jam 6. Karena kalau buru pekerjaan mungkin lewat lebih sedikit. Kalau boleh tahu dari hasil produksi ini Kakak Dus, dipasarkan di mana-mana saja. Kita punya untuk pemasaran ini kan konveksi yang saat ini kita jalankan ini sistemnya by order. By order. Iya. Jadi bukan partai By kecil. order itu Atau ada pekerjaan yang masuk kita garap dan kita langsung ada beberapa jenis konveksi. konveksi, iya ya. Kita jalankan saat ini adalah by order. By order ini yang kita orderannya masuk dari komunitas, dari organisasi atau dari kelompok-kelompok apa saja. Rata-rata itu kelompok organisasi Iya ya. dari kampus-kampus, terus dari apa guru-guru apa segala macam. Terus kalau produksi pakaian ini terus apakah ada spesifikasi atau jenis khusus atau mungkin ada semua jenis jahitan diterima di sini? Kita di sini terima semua jenis jahitan, tapi kita punya brand yang menjadi produk utama kita. Pakaian seperti yang saya pakai, seperti yang sementara kerja, pakaian-pakaian karena untuk saat ini hampir semua ini kalangan untuk di tempat kerja atau apa baik di swasta maupun negeri rata-rata pakai kemeja-kemeja yang seperti ini. Kantoran, bordir. place. Iya. Ini apa namanya Kak Terus dia kalau kemeja sini biasanya namanya apa? Place semi kantoran atau Iya, ini ini kemeja lapangan ini. kemeja lapangan? Pakaian PDL, kemeja lapangan. Baik pemirsa, ini adalah hasil produksi dari konveksi Amo. Bagi pemirsa yang ingin
mendapatkan hasil jahitan yang berkualitas, datanglah di Konveksi Amo. Memiliki suatu produksi yang berkualitas dan dijamin pasti aman. Baik, Kakak Dus, ini yang terakhir nih. Sebelum kita tutup segmen podcast kita, harapannya seperti apa ke depan dengan usaha ini dan juga teman-teman karyawan ini? Ini saya ini kan istri sudah meninggal, sudah almarhumah. Masa kerja saat ini hanya untuk saya punya anak 2 orang. Kemudian lewat usaha ini minimal saya bisa membantu orang lain. Gitu. Harapan itu saja. Lewat usaha ini paling tidak saya bisa membantu orang lain. Jadi Kakak Dus dengan membangun usaha ini tidak bermimpi untuk menjadi kaya atau bermimpi untuk seperti apa, tapi paling tidak melalui usaha ini dapat membantu orang lain. Kaya itu untuk saya, yang penting kita butuh mau beli apa-apa ada uangnya. Gitu. Saya tidak melihat dari kamu pakai apa, kamu punya rumah semewa apa, tapi bagi saya yang penting saya mau beli sesuatu ada uang. Nah, ini pemirsa, ini adalah tipe-tipe orang sukses ini. Jadi selalu tidak menyimpan uang, tapi ketika membutuhkan sesuatu selalu ada uang. Iya. Nah, ini yang dimiliki oleh Kakak Dus, sang pemilik Konveksi Amo di Kota Kupang. Baik, Kakak Dus, Siap. di ending ini Kakak Dus bisa sampaikan kepada pemirsa lokasi dan Konveksi Amo, sedikit promosi ya Kakak Dus untuk produksi hasil produksinya Kakak Dus, biar pemirsa di Kota Kupang dan sekitarnya bisa tahu lokasinya di mana. Ini terbuka untuk Kakak Dus. Silakan Kakak Dus. Baik, pemirsa di rumah, mungkin tempat kami agak sedikit ke dalam, tapi lebih tepatnya di Jalan Sabaat, Wiliba, Kota Kupang. Mungkin bisa dilihat di bawah ini, Di bawah layar. di bawah layar. Dan untuk nomor kontaknya juga mungkin bisa lihat di layar sini, di bawah layar. Dia maupun Konveksi ini satu kelebihan yang kita miliki di sini adalah kita orangnya ramah-ramah semua. Gitu. Murah senyum anak-anak Murah saya. semua. Gitu. Sudah Kakak Dus? Sudah. Baik pemirsa, terima kasih atas jumpa kita bersama saya John Tamono dalam podcast Cendana TV Suara Anak Pelosok. Semoga melalui podcast ini dapat memberikan kita inspirasi yang baik tentang orang-orang sukses di Kota Kupang. Bersama saya John Tamono, salam jumpa.